Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asani dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi, Universitas Sulawesi Barat. Baik, saya akan menjelaskan materi yaitu laju reaksi, orde reaksi, dan faktor penentu laju reaksi. Pertama itu, pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah besarnya penambahan konsentrasi hasil reaksi atau konsentrasi produk. Nah, perubahan konsentrasi dari produk dan reaktan yang bisa digambarkan melalui diagram seperti ini. Nah, pada awal reaksi, reaktan dalam keadaan maksimum dan produk dalam keadaan minimum. Setelah reaksi berlangsung, produk akan semakin banyak terbentuk dan reaktan semakin berkurang. Nah, karena konsentrasi reaktan terus berkurang dan konsentrasi produk terus bertambah seiring berjalannya waktu, maka laju perubahan konsentrasi masing-masing dapat ditentukan sebagai volume delta sama dengan minus perubahan konsentrasi reaktan per perubahan waktu, dan volume produk sama dengan plus perubahan konsentrasi produk per perubahan waktu. Nah, baik, kita masuk ke contoh soal. Berdasarkan reaksi 2N2O5 gram menghasilkan 4NO2 gram ditambah O2 gram. Diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu detik. Berapakah jumlah reaksi berkurangnya N2O5? Termasuk penyelesaian V N205 sama dengan minus delta N205 per delta T sama dengan 2 dikurang 0,5 per 10 menghasilkan 0,15 m per detik. Persamaan laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Semakin tinggi konsentrasi reaksi, semakin cepat reaksi berlangsung. Orde persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksi. Nah, secara garis besar, beberapa macam orde reaksi. Nah, orde yang pertama itu orde 0. Laju reaksi tidak dapat dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksi dituliskan V K sama dengan A0. Orde yang kedua itu orde 1. Laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksi dituliskan P sama dengan K dalam kurung A. Dan orde ketiga itu adalah orde 2. Pada suatu reaksi orde 2, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Persamaan laju reaksi ditulis VR sama dengan K dalam kurung A pangkat 2. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu faktor penentu laju reaksi. Nah, faktor penentu laju reaksi yang pertama itu konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi, dan semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori tumbukan. Jika konsentrasi zat yang bereaksi semakin besar, maka jumlah partikel zat yang memiliki arah orientasi yang tepat pun semakin banyak pula, sehingga tumbukan efektif yang dihasilkan semakin banyak dan reaksi berlangsung lebih cepat. Faktor kedua yaitu loss permukaan. Loss permukaan yang mempengaruhi laju reaksi adalah loss permukaan, sama hal dengan konsentrasi, bahwa loss permukaan bidang sentuh, maka reaksi yang berlangsung akan semakin cepat. Dengan kata lain, semakin besar laju reaksinya, permukaan bidang sentuhnya luas, maka akan semakin banyak pula partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif.
Sebaliknya, jika luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya akan semakin kecil, karena partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif semakin sedikit. Yang ketiga itu suhu. Partikel-partikel dalam zat besi selalu bergerak. Jika suhu zat dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Dan yang keempat itu katalis. Katalis merupakan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk membantu jalannya suatu reaksi kimia. Jumlah katalis pada awal dan akhir reaksi akan tetap sama, sedangkan energi aktivitas sendiri adalah energi minimum yang harus dicapai oleh suatu senyawa kimia untuk melakukan atau bereaksi secara kimia. Nah, suatu reaksi kimia akan berlangsung apabila terjadi tumbukan antara partikel dengan energi yang cukup. Energi inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Tidak semua partikel-partikel pada senyawa kimia dapat bereaksi satu sama lain. Hanya partikel-partikel yang memiliki energi aktivitas yang cukup sajalah yang dapat melakukan reaksi. Sebagian besar partikel-partikel tersebut tidak memiliki energi diperlukan suatu zat yang memungkinkan semua bereaksi satu sama lain agar laju reaksi menjadi lebih besar. Penambahan katalis sangat diperlukan pada kondisi yang seperti ini. Penambahan katalis memberikan perubahan yang berarti pada energi aktivitas. Katalis menyediakan rute khusus untuk jalannya suatu reaksi. Jalur reaksi ini memiliki energi aktivitas yang rendah, sehingga dapat meningkatkan tumbukan antar partikel. Akibatnya laju reaksi menjadi lebih besar. Mekanisme kerja katalis tergantung pada jenis katalisannya, dapat dikelompokkan menjadi 3, itu katalis homogen, katalis heterogen, dan enzim. Katalis yang pertama itu katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang diwujudkan sama dengan wujud zat-zat bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Katalis homogen berfungsi sebagai zat perantara. Contohnya reaksi kimianya pembuatan gas SO3, katalis NO2. Katalis yang kedua yaitu katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang wujudnya berbeda dengan reaksi. Reaksi zat-zat yang melibatkan katalis heterogen berlangsung pada permukaan katalis. Misalnya reaksi hidrogenasi etena C2H4 dengan katalis logam nikel Ni. Zat bereaksi C2H4 dan H2 berwujud gas, sedangkan logam Ni berwujud padat. Dan katalis ketiga yaitu enzim. Enzim adalah katalis yang mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam makhluk hidup, sehingga enzim dikenal sebagai biokatalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.